Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Yuli Solikah, mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari Setikes Wirausaha Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang HIV/AIDS itu apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS tersebut adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menimbulkan AIDS. Dari pengertian HIV, tadi kan pengertian HIV, sekarang pengertian dari AIDS-nya tersebut merupakan kumpulan gejala penyakit akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan mengidap virus ODHA amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. HIV tersebut di dalam cairan tubuh seseorang telah terinfeksi seperti di dalam darah, di dalam nanah, maupun cairan vagina. Bagaimana sih HIV/AIDS bisa tertular? Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui hubungan seksual seperti anal, oral maupun di vaginal. Yang kedua itu kita bisa dari transfusi darah maupun jarum suntik yang secara bergantian. Maka dari itu seseorang yang akan transfusi darah, dia sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah dia ada penyakit HIV/AIDS maupun penyakit yang lain. Yang ketiga itu ibu yang mempunyai riwayat HIV/AIDS, beliau baru hamil. Maka dari itu 80% anaknya tersebut bisa terkena HIV/AIDS. HIV/AIDS tidak tertular melalui berenang, berjabat tangan, maupun makan bersama maupun berdekatan. HIV/AIDS bisa tertular dengan cairan dari penyakit maupun penderita HIV/AIDS tersebut. Bagaimana sih tanda dan gejala HIV/AIDS tersebut? Biasanya tidak ada gejala khusus pada seseorang yang terinfeksi oleh HIV. Dalam waktu 5-10 tahun setelah itu, AIDS mulai dan menunjukkan tanda-tanda atau gejalanya seperti kehilangan berat badan secara drastis, diare yang terus-menerus, terus pembengkakan pada leher dan kaki, dan batuk terus-menerus. Itu tanda-tandanya HIV/AIDS. Terus bila ada seseorang yang salah satu gejala di atas, belum tentu seseorang tersebut terkena HIV/AIDS. Untuk kepastiannya kita harus memeriksakan diri ke rumah sakit maupun ke klinik terdekat untuk cek darah apakah kita terkena HIV/AIDS atau tidak. Kelompok perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS itu menggunakan nafsa, terus waria atau wanita penjajah seks dan pelanggannya, dan bisa pasangan pelanggan waria maupun wanita pekerja seks, pelaku penjajah seks atau laki suka lelaki, narapidana, dan yang terakhir itu pasangan menggunakan nafsa suntik. Bagaimana sih mengetahui seseorang itu terkena HIV/AIDS atau tidak? Anda tidak akan tahu orang tersebut terinfeksi HIV atau tidak, karena kita cuma bisa melihatnya, karena orang yang terinfeksi HIV itu dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda seperti orang sakit. Salah satu caranya untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan tes darah. Pencegahan HIV/AIDS melalui hubungan seksual itu ada 3.
A, B, dan C. Yang A itu absen dari seks, tidak berhubungan dengan seksual saat jauh dari pasangannya. Jadi jangan hubungan seksual dengan siapa aja kecuali dengan pasangan yang sudah menikah. Yang B itu perilaku saling setia. Jadi kita harus setia dengan pasangan kita dan tidak boleh hubungan seksual di malam hari maupun yang jajanan-jajanan tadi. Jajanan malam hari itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu kita berhubungan seksual dengan pasangan kita yang sudah menikah. Dikhawatirkan nanti kalau kayak gitu kita kan tidak tahu apakah seseorang itu terkena HIV atau tidak. Cara yang nomor 3, yang C itu cegah dengan kondom. Selalu pakai kondom bila berhubungan seksual. Di sini juga ada cara hidup yang positif bagi penderita HIV/AIDS. Yang pertama itu istirahat yang cukup. Yang kedua itu asupan gizinya yang benar, yang cukup, yang baik, seperti makanan sayuran, buah-buahan, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Yang ketiga, hindari stres, jangan terlalu stres. Yang berikutnya, minum obat antiretroviral sesuai dengan resep dokter. Hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS. Kita jangan mengucilkan mereka yang sudah terkena HIV/AIDS. Kita tetap berteman seperti biasanya, karena HIV/AIDS itu tidak tertular dengan kita berjabat tangan maupun kita berdekat-dekat, itu tidak akan tertular. Tertularnya dari cairan. Jadi berilah dukungan kepada penderita HIV tersebut biar dia semangat untuk melaksanakan pengobatan dan cepat sembuh dari penyakitnya tersebut. Sekian dari yang saya sampaikan berikut ini tentang HIV/AIDS. Semoga bermanfaat untuk bagi kita semua. Terima kasih pada semua yang sudah mau menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.